One, two, three, rolling. Rolling. The Grey Area. Kita belum punya introduction. Kita mulai dengan The Grey Area. Hari ini kita bakal membahas seperti title dari videonya. Hari ini kita akan membahas membedah sebenarnya. Lebih membedah buku The Grey Area. Di sini aku ada buku The Grey Area, obviously. Dan mungkin kita unboxing kali ya, Dev ya. Nah, di sini juga di balik layar ada Deva. Segalanya di balik layar. Ya, let's go. Ntar agak grogi. This is The Grey Area book. Jadi sekarang tuh udah ada 2 varian. Salah, 2 series. Di sisi cover tuh sama ya. Ini versi bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kita awalnya rilis versi bahasa Inggris dulu. Cuman ternyata banyak demand, banyak sekali yang nge-chat Deva kalau mereka pengen bahasa Indonesia. Jadi we have 2 version, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Oh, aku juga naruh time stop per section. Jadi kamu bisa langsung maju ke topik-topik yang kamu pengen tahu tentang The Grey Area-nya. Nah, kita bahas dulu spesifikasi bukunya. Spesifikasinya itu dia ukurannya B6. Kenapa B6? Karena aku suka banget kalau baca buku itu bisa dikantongin atau bisa dibawa kemana-mana. I like it very compact. Jadi kita bikin versi B6. Lalu untuk bukunya ini hardcover. Kita bakal coba buka satu ya. Perlu kayak YouTuber gitu nggak? Yang unboxing. Kita akan unboxing. Semuanya pasti ada diplastikkan ya supaya kamu tahu itu bukunya baru. Ini buku The Grey Area-nya, jadi compact. Buku ini tuh 130 halaman dan ini covernya itu hardcover supaya cantik juga kalau teman-teman pajang di rumah atau di kantor. Lalu dari sisi gramasi kertasnya juga tebal karena aku pengen supaya teman-teman bisa coret dan gak nembus ya. Jadi kita bikin 90 GSM. That's it about the book. Ada bahasa Inggris tadi ya, ada bahasa Indonesia juga. Kalau ditanya apakah bahasa Indonesianya kaku, this is me, aku yang personally terjemahin bukunya. Jadi semoga pesannya tetap tersampaikan walaupun ada beberapa istilah yang dalam bahasa Inggris tuh tidak bisa diterjemahkan. Misal product market fit gitu. Jadi untuk versi Indonesianya itu aku masukin glosariumnya juga supaya teman-teman mengerti konteks dari omongan di buku itu apa. Mungkin itu kali ada tentang buku ya. Ada lagi nggak? Price. Oh yes. Nah, harga bukunya ini 329.000. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia sama. Bisa beli di mana tuh ya? Bisa belinya itu hanya di website kita di The Grey Area Book. Nanti aku taruh juga di sini di caption. Tidak ada di Gramedia ya, karena this book itu self-published. Jadi untuk sekarang cuma bisa dibeli via online dan pengirimannya dari Jakarta Selatan. Kalau di TikTok kayaknya udah ada ya. Oh ya, di TikTok juga udah ada di TikTok Shop. Kalau teman-teman mau dan lebih nyaman pakai TikTok Shop juga boleh gitu. Abis itu bahas ini kali ya, merch The Grey Area. Kita ada beberapa merch The Grey Area yang didesain sama temanku. Ini quotes-nya. Sekalian perkenalan kali ya. Ini logo kita. Ini logo dari The Grey Area, TGA. Lalu ada juga my favorite quote, bet on learning, not ego. Karena ego manusia itu tinggi. Lalu ada ini sama, keep showing up for you to show up always, every day. Ini juga ada lucu banget. Bentuknya bermimpi. Dan ini adalah judul dari The Grey Area. Jadi pasang di mana aja basically. Tapi aku pasang di sini. Oh iya, ini merch yang sebenarnya belum rilis sih, belum ada yang tahu pakai throughout the video. Nah, ini white guard-nya di Grey Area dengan affirmations. Kesama big fan of affirmations dan manifestation. Jadi kayak ada beberapa quotes-quotes yang aku masukkan di sini. Ada di buku The Grey Area juga. Kapan bisa didapatkan? Lihat di IG-nya The Grey Area. Setiap pembelian juga dapat pembatas buku dengan quotes-nya. Ego says, I know best, but growth asks, what can I learn? Aku suka banget quotes ini. Oke, I think that's about it tentang merch dan technicality of the book. Kalau teman-teman mampir ke websitenya di Grey Area, itu juga ada free wallpaper untuk teman-teman pakai di HP, iPad, notepad, atau di laptop. Itu sih. Oke, kita masuk ke bedah bukunya. Kalau teman-teman juga pengen linknya, bisa komen Grey. Nanti kita akan reply komen kamu. Oke, kita masuk ke bahasan topik pertama. Topik pertama, Deva. Sebelum aku tanya per chapter, so The Grey Area tuh cara definisi Mary itu apa sih? The Grey Area. Berarti arti dari The Grey Area ya? For you? For me, The Grey Area simpelnya ruang abu-abu. Oh, mungkin aku cerita dulu kali ya. The Grey Area ini itu buku tentang bisnis dan product development yang isinya tentang my lesson learned throughout the years of making and building my own brand. Dan brandnya di 2C, namanya Maimi, ini Maimi dan Maimi Home. Kita sekarang lagi di yoga studionya Maimi Home. Nah, kalau ditanya apakah aku paling jago bisnis sampai bikin buku, tentu tidak. Tapi aku merasa growthku di tahun ini, 2 tahun ini, 3 tahun ini itu sangat eksponensial, dimana
mindset dan insights yang aku pelajarin itu ternyata bisa sangat eksponensial untuk growth di bisnisku juga. So this is a personal lesson learned. Dengan harapan buku ini gak cuma jadi teori sih Dev, tapi kamu bisa relate dengan bukunya. Jadi balik lagi kenapa namanya The Grey Area. Dulu waktu aku kuliah, aku tuh kuliahnya bisnis 3 tahun. Cuman aku merasa setelah terjun langsung ke dunia bisnis masih abu-abu gitu, belum benar-benar clear. Padahal aku udah 3 tahun mendalami yang harusnya itu jadi ekspertisku. Ternyata beda, dan aku selalu memvisualisasi pikiran itu dengan The Grey Area. Apa yang bisnis besar lakukan, yang aku tidak lakukan, hingga tangga ke atas tuh masih abu-abu, masih blur gitu. Ternyata setelah mengenal dan setelah bertemu dengan banyak sekali mentor, teman-teman, rekan kerja, mindset dan approach bisnisnya benar-benar berubah. Dan itu semua aku tulis di The Grey Area. Jadi salah satu kenapa ini dibuka dengan pembahasan ego seorang founder. Iya. Kita baca buku langsung dimulai dengan ego ya. Langsung dibuka sama ego seorang founder. Kenapa ego? Apakah itu menjadi hal pertama yang Mary concern about saat Mary mulai semua bisnis dan semua yang Mary jalanin? Iya, ini juga banyak sekali di komen ya. Kita akan masuk ke chapter pertama, yaitu The Founder's Ego. Kenapa? Pertama, aku percaya ego founder tuh pasti tinggi. Egonya tinggi sampai dia percaya dia bisa membuat produk ini, brand ini. And sometimes it's great to have ego. Punya ego tuh cenderung men-trigger inovasi juga. Tapi founder-founder itu, khususnya small brand founders, itu terlalu jatuh cinta pada produknya sendiri. Itu yang pengen dibahas di sini. So, kalau kita udah dapet teorinya, udah tahu insights-nya, tapi egonya masih tinggi, itu akan mental. Jadi mungkin di sini aku ajak untuk grounding dulu ya, understanding what is the founder's ego and how we can approach those ego supaya bisa menjadi hal yang positif, bukan hal yang negatif dan bikin bisnis kita jadi stuck. Jadi Mary gak pernah jatuh cinta sama produk-produk. Aku sangat jatuh cinta terhadap produk sendiri. Makanya itu acknowledgement yang aku rasakan, dan aku rasa itu juga relate ke brand-brand founder. Cuman aku juga sadar kalau jatuh cinta terhadap produknya sendiri itu gak bisa jadi alasan dan kita jadi keras kepala untuk tidak bertumbuh dan gak mau dengerin orang, khususnya customers kita. So, ya aku jatuh cinta kepada produkku sendiri. This is our shampoo. My favorite. Bagus banget ya, Deb? Bagus banget. Nah, itu dia, aku suka produknya, jatuh cinta terhadap produk ini. Cuman itu nggak bisa jadi alasan kalau customers nggak suka atau nggak ada marketnya to continue market the product atau sell the product. Di chapter yang ini lagi kita obrolin ini sekarang, Beth, what's your favorite? My favorite part itu kata-kata di salah satu kalimat awal. The problem, you're building from your perspective, not your customers. You're not starting with their pain points or needs. Jadinya approach-nya is driven by ego. Ide ini bagus banget, makanya pasti berhasil atau harus berhasil. Padahal belum tentu. Lalu di sini juga ada ego checklist, jadi bisa kamu tulis-tulis juga. Contohnya ya, kita spoiler dikit deh. Aku merasa paling ngerti sama market. Aku merasa paling ngerti sama marketku. No. Your brand is not a medium to bet. That's the key word di sini. Brand kamu bukan tempat untuk Judi. Tidak boleh judi ya guys. There's a lot of things I can do ya di buku ini, Beth. Banyak sekali, tapi harus rounding dulu dengan ego founder. Oke, habis itu kita ada next chapter is recognizing bias. Aku langsung ketemu kalimat yang aku suka. Apa? Is this for me or my customer? Kompor mikir. Ini buat aku atau buat customersku? Aku bikin ini karena aku suka atau karena customersku suka? Dan kalau aku suka, apakah aku bisa yakin market aku suka? Berutas. Jadi chapter ini juga bagian yang interaktif. Jadi masih reflektif ya. Kita belum bahas ke teori di sini. That's on recognizing bias ya. Oh, mungkin aku juga mau namain yang previous chapter ya. Let's see if the market agrees with me. Now you're building with purpose. Jadi artinya ide itu kan muncul bisa juga karena personal pain points. Cuman kamu yang mengalaminya atau ada marketnya. Is the market willing to pay for the pain points, for the problem? Solusinya semahal apa dan produk apa yang kira-kira cocok, itu juga perlu di-align. So that part really resonate with the second chapter, recognizing bias. Chapter 3, is it love or strategy? Fun. Kamu hoki atau strategi gitu? Karena ada yang memang dimulai dengan segala kehokian yang ada, tapi ada juga yang mulai dengan semua strategi terencana A to Z. Tapi Sometimes hoki yang menang. Iya. Ya, kalau di sini intinya adalah aku juga percaya hoki dan momentum tuh sangat penting buat bisnis. Menurut aku kalau kamu bisa combine strategi dengan momentum atau hokian dalam hidup, itu bakal growth-nya eksponensial sekali. Tapi yang kita pengen hindari di sini untuk teman-teman yang baru memulai bisnis itu pertama tidak judi dan tidak mengandalkan hoki,
Yang kedua, kalau teman-teman udah punya bisnis, udah running tapi nge-stuck, dan kalau diingat-ingat teman-teman nggak tahu kenapa bisnisnya bisa ada di titik sekarang, nah itu masih termasuk hoki. Kita mau ubah tuh perspektifnya, kita mau iterasi lagi, kita mau look back lagi, kira-kira apa ya strategi atau apa action plan yang aku lakukan sehingga membuat bisnisku bertumbuh seperti ini sebelumnya, dan gimana cara kita bisa amplify those strategy. Jadi that's on this chapter ya. Is it luck or strategy? Dan nanti kita bakal bahas salah satunya dengan membuat MVP atau minimum viable product. MVP, BML look. Aku udah sering dengar dari konten-konten Mary di Instagram. Banyak kan? Banyak banget. It's fun. Memang semuanya itu ada di buku ini ya, Beb. Semua pembahasan yang Mary bikin kontennya di Instagram tuh ada semua di buku. Ada. Rootnya ada. Pasti aku elaborasi juga. So, kita ngebahas nih Chapter 4 ya, build, measure, and learn. kenapa ini yang pertama kali dibahas setelah pembahasan strategi atau kenapa BML. Oke, BML tuh kita masukin ke chapter 4. BML kalau teman-teman belum tahu, dia itu frameworknya dibikin oleh satu entrepreneur namanya Eric Rice di bukunya The Lean Startup. Aku sangat suka dengan approach dia, dan I feel like the BML loop is a really great strategi. Tapi kenapa kita taruh di depan? Karena untukku, aku melihat kalau BML loop ini bukan sebagai framework eksekusi doang, tapi framework untuk berpikir terhadap mindset. Build, measure, and learn ini bisa teman-teman pelajarin di bukunya Degree Area. Oke, mungkin aku kasih sedikit kenalan tentang build, measure, and learn atau BML loop ini ya. Nah, approach yang kita mau cari kalau kita mau mulai bisnis atau kita mau mulai satu eksperimen, ketika teman-teman udah punya produk, aku mau rilis dari bikin bath bomb ke bikin sampo, objektifnya itu pasti bukan untuk sales langsung. Aku gak akan mungkin produksi langsung 100.000 botol dalam sebulan, tapi aku pengen memvalidasi apakah ide dari eksperimen ini disukain sama market, ada marketnya atau enggak. Nah, berarti dengan mindset tersebut kita mau investasikan sedikit mungkin supaya kita tidak rugi besar ketika produk itu tidak jadi atau tidak laku. Nah, bentuk dari the simplest version of your product, of your idea, itu namanya MVP, minimum viable product. Nah, proses BML adalah proses iterasi dari MVP menjadi BMF. BMF adalah product market fit, produk yang udah ketemu nih sama marketnya, produk yang udah ketemu sama pasarnya dan ketemu sama customernya. Dan di sini teman-teman bakal banyak mempelajari tentang BML. Aku ada case study di buku ini tentang produk pertama yang baru kita rilis ketika kita mulai jualan. Pasti akan sangat relate nih kalau misalnya baru mulai, modal sangat limited, bagaimana bisa bertumbuh, bisa dibaca di sini. Itu tentang BML. Baru mulai udah dikasih bikin keringetan ya. I promise teori-teorinya mungkin terlihat sangat fancy ya, BML, MVP, PMF, cuman sebenarnya it's very simple kok. Teman-teman jangan takut untuk ngulik buku ini. Mungkin dari feedbacknya juga ya, bukunya ini easy to digest, dan aku rasa kalau buku ini diterima dengan baik untuk pembacanya, mudah dibaca, it's a success for me. Memang dari awal aku baca buku Degree Area aku lagi ngerasa diajak ngobrol sih sama Mary. Diajak ngobrol ya? Diajak ngobrol, bukan kayak lagi baca buku yang semua tegang, semua aku no, tapi dari first page until Last page. aku rasanya kayak lagi diajak ngobrol sama Mary. So good. Kayak teman-teman yang belum punya bukunya, I think sambil nonton video ini lebih baik sambil baca-baca ulang lagi buku Degree Area. Kalau belum punya langsung aja check out. Biar seru nonton video ini. Mendingan jadi kalau belum punya kayak pause dulu, Iya. beli dulu. Cek out dulu, nanti lanjut lagi. Yes, betul. Karena kita bakal kulik sampai halaman akhir. Gue juga suka sih Dev dengan responnya kalau orang merasa diajak ngobrol sama aku ketika mereka baca buku di Area. I feel like it is worth sharing, cuman kita kan perpanjangan tangannya sangat limited ya. Gak mungkin aku ketemu 1000 orang setiap hari. Semoga dengan baca buku ini teman-teman bisa merasa dekat juga dan seperti ngobrol kita walaupun kita jauh kamera dan penonton. Lanjut ke hipotesis. Kamu gak butuh ide baru yang minggu, kamu butuh disiplin eksekusi. Why? Kenapa kita harus disiplin dengan mau eksekusi? Gini, kalau di chapter ini kan tentang hipotesis. Hipotesis itu kita membuat asumsi. Ketika kita ingin membuat produk, pasti ada sesuatu yang ingin kita tes, yang ingin kita validasi. Dan tanpa hipotesis, parameter kesuksesan eksperimen itu jadi abu-abu, jadi dikira-kira. Karena kita jadinya bisa cepat puas, bisa jadi gak fokus, bisa jadi blunder. Nah, hipotesis ini mengajarkan approach, pengenalan bagaimana kamu bisa membuat sebuah hipotesis supaya eksperimen yang akan kamu lakukan dengan BML loop itu bisa lebih terarah. Seperti itu untuk hipotesis. Ada case study-nya juga nih, sama ada hipotesis validation. Lagi-lagi Pak, cara-cara terus pokoknya. Kita akan coret-coret ya. Wajib harus ada pulpen. Pulpen, stabilo, and also your slides, your deck.
your idea. Ya, aku juga merasa buku ini tuh bukan one time read aja sih. Buku ini tuh buku yang kamu selalu pelajarin. Even aku masih suka baca-baca lagi tentang Degree Area karena ada beberapa worksheet yang bisa kamu isi, eksekusi dulu baru balik lagi ke buku ini. Gitu. Lanjut ya kita ke MVP to PMF. Nah, setelah kita udah tahu hipotesisnya, kita udah tahu eksperimen yang akan kita execute. Chapter ini membahas semua pertanyaan tentang eksekusi, perjalanannya, prosesnya, seberapa banyak iterasi dan seberapa lama proses eksperimennya. Testing ke berapa orang? Testingnya ke teman atau ke keluarga atau ke customers? Gimana cara dapet customersnya? Intinya itu sih. Oh ini, I really like this quotes. That too much experimentation can lead to blunders and misinterpretations of the outcome. Supaya tidak blunder. Ternyata cara jawaban tapi kalau nggak terarah, hasil eksperimen bisa malah Menyesatkan. Ya jangan sampai teman-teman panjang-panjang ya udah baca Degree Area malah jadi menyesatkan karena terlalu blunder. Gitu. Satu persatu eksekusi. Chapter selanjutnya itu setelah PMF. Ya, jadi selalu ada quotes ya. Hit. Ya, tiap orang punya waktunya masing-masing, jangan bandingin prosesku sama orang lain. Betul. Dan I really like that one. Semua orang punya prosesnya ya. Jangan sampai menyamakan prosesku dengan proses kamu, proses temen kamu dengan kamu, apalagi proses orang asing di sosmed dengan kamu gitu. It's really great to have motivation, cuman jangan sampai itu jadi pematah semangat. betul, Ambil baiknya aja. Nah, tadi di after PMF itu menceritakan ketika produk kamu sudah mencapai product market fit. Lalu next chapter, early adopters and mass market. Nah, kalau orang baru mulai bisnis kan susah ya nyari customers. Gak mungkin orang asing langsung datang. Kamu buka bakery, gak mungkin tiba-tiba langsung 1000 orang datang ke toko kamu. Nah, itu adalah sebuah proses juga. Early adopters dan mass market. Di sini akan membahas karakter-karakter dari early adopters dan mass market. Kalau kamu nonton drakor namanya Startup, dia tuh ada satu episode namanya 3F, Friends, Family, and Fools. Nah, itu adalah salah satu jenis dari early adopters. Oh, lagi yang suka ditanyain kalau bisnis aku service, bisa atau enggak? Yes, sering banget klien masuk aku tuh menanyakan tentang kalau misalkan bisnis aku itu di bidang jasa. Industri jasa ya? Industri jasa. Ini bukunya bisa nggak sih? Menurut aku bisa jadi bahan bacaan yang akan bermanfaat untuk bisnis di bidang jasa ini. Fun fact-nya, BML itu sangat cocok dengan industri jasa. Malah akan sangat lebih terlihat ketimbang bisnis produk. Actually ya. Jadi di sini dibahas satu chapter itu tentang BML Loop in Service Industry dan bagaimana bisa mengimplementasikan kalau tadi sebelumnya kita udah bahas tentang produk ini ke service. Karena kalau industri jasa kita ketemu langsung sama customersnya, kita bisa ngobrol langsung, kita tahu bahkan ekspresi mereka seperti apa. Jadi feedbacknya akan lebih cepat. Nah sekarang itu banyak juga bisnis yang produknya niche. Market is not for everyone. Jadi di sini aku juga coba bahas getting niche dan kenapa aku creating Bath Bombs. Bath Bombs adalah produk yang kita bikin di Maimi. This is my brand, Maimi. Ya ini varian One in Wonder. Ini khusus untuk celebration, dibuat in touch. Wangi banget. Oh, tapi Dev, di Maimi tuh gak semua produk laris loh. Jadi ada namanya Maimi Resign. Jadi kita udah banyak discontinue produk juga. And that's part of our iteration experiment. Aku ceritain kok di sini. Jadi teman-teman, for you halfway to the video, kalau kamu belum punya Degree Area, you can check out dulu di websitenya degreeareabook.com ya. Komen grey ya, lo grey. Supaya kita bisa kirimin linknya directly ke kamu. That's it. Lanjut kita ke Cuman make sure ya tadi pesan Mary kalau kita lanjut harus banget sambil baca. Kalau yang udah punya, let's go. Kita bedah bareng-bareng. Aku penasaran ada nggak ya yang baca buku Degree Area sampai 10 kali pulang atau bahkan 20 kali, 30 kali, 40 kali? Kita coba tanya ya. Coba tanya. Kalau kamu yang udah punya Degree Area, kamu udah berapa kali baca Degree Area? Gak harus sampai finish, tapi ada gak bagian part yang kamu baca ulang-ulang? Let us know, komen di bawah. Next part is customer trust, how to build trust. Karena trust tidak bisa dibangun dalam satu malam, dan di sini bakal dibahas di situ. Gain percaya customer itu juga salah satu faktor sangat besar ya kan? Iya. Ke brand kamu. Bisa menjual is one thing, tapi bisa bikin mereka beli lagi, it's another thing. Karena orang bisa aja beli produk kamu karena coba-coba aja, impulsif, ngeliat malam-malam nge-scrolling live. Cuman kalau mereka suka sama produknya, mereka akan balik lagi. And that needs trust. Dan trust bisa dibangun gak cuma dari sisi produk, tapi how you communicate with your customers juga. Gimana cara your team handle complaints. Nah itu
itu semua bisa direview di Gray Area. Next up is how to ask my customers, itu cara bertanya pada customers. Salah satu partner bisnis yang kasat mata dan kadang disepelekan itu sebenarnya partner bisnis kita dan customers kita. Mereka punya banyak peran yang bisa menentukan directions dari brand kamu. Katanya banyak banget, bisa dari sales, bisa dari antusiasme campaign, bisa dari feedbacks. So that part perlu kamu konsiderasiin juga. Habis itu ada red or blue, red ocean and blue ocean. Apa sih ini Mel maksudnya? Baca di Gray Area. Karena aku ada di sini jadi aku ngomongnya langsung. Apa sih ini Mel? Red and blue oceans adalah karakteristik dari industri pasar kamu. Apakah cenderung niche atau blue ocean yang masih jarang ada pemainnya? Kedua-duanya punya pro and cons-nya masing-masing. Kalau kamu baru memulai bisnis, bisa jadi konsiderasi juga. Give me one example from Red Ocean. Contoh dari red ocean, Yes. sampo. Sampo. Orang jualan sampo banyak sekali brand-brandnya. Tapi coba orang yang jualan bath bomb, Iya lagi. 10 aja nggak ada. Iya lagi. Contohnya seperti itu. Atau orang jualan baju fashion, jualan rok, jualan hijab. It's a very red ocean market. Cuman still you can be blue in red ocean. Artinya ada fitur-fitur yang mungkin cuman bisa kamu yang keluarin. Apakah ada hijab auto dingin, hijab anti keringat? Nah, who knows? Apakah ada patennya, ada teknologinya? Meja bisa langsung sampai kantor. Kemeja sampai kantor, Doraemon. Ya itu contoh-contohnya. Lanjut kita membahas market first atau product first. Apakah ketika memulai bisnis, apakah idenya datang dari market, kita tanyain, atau idenya datang dari diri kita sendiri? Kamu bisa baca di sini untuk tahu pro and cons di keduanya. Tapi di situ juga Mary udah nyampein pesan bahwa semua tren Harus diikutin. Ya, I think it depends on the industry. Cuman generally harus punya directions yang clear dari sisi brandnya juga. Biar nggak semua kesempatan diraup ya. Iya. Oh, aku jadi kepikiran. Bisnis tuh sebenarnya kayak manusia, Dev. You have to have character kan as a human. Apa yang bikin kamu interesting as a human is character. Dan kalau brand kamu pengen tapin ke semua tren, ke semua yang baru, semua yang lagi hype, kalau kamu jadi manusia tuh kamu orang yang people pleaser. Ya kan? It's not nice to be a people pleaser. Ya. It is not. It is not obviously, dan capek kan? Udah mah capek, people pleasing, you're not putting yourself first. Having character as a brand, as an individual juga really helps. Character is authentic. So find your character. Find your character. Oh, build your character. Will. Yeah, Not find. not find, build. Biasanya kalau early founder, karakternya itu akan erat juga dengan foundernya. Most likely, tapi bisa juga enggak. Kalau marketnya bukan diri kamu sendiri, cuman pasti ada karakter atau traits dari foundernya itu yang terlihat di brandnya. Dari strategi marketingnya, dari pilihan produknya, dari brand value-nya, seperti itu. Itu juga masuk ke relasi marketing ya, Mbak? Itu masuk ke next chapter, marketing insights. Itu udah terlalu banyak spoiler, I think that's just it ya. Marketing insights silakan dibaca. Next step is flexibility. Kemarin baru aja my mentor bilang ini sama aku, kalau kamu mau bikin brand, kamu tuh jangan jadi arsitek. Karena kalau arsitek, you're creating blueprint A to Z. Everything should be aligned with your initial plan. Even if it means plannya tuh udah setahun atau 6 bulan. Bahkan kamu bikin content calendar sampai 3 bulan. That's not how brand works kan. Makanya bisnis tuh adalah ilmu sosial. Ketimbang jadi arsitek, kita jadi gardener. Initial plan udah ada, tapi kita ngeliat juga dari market feedbacks. Apakah butuh pupuk kah? Atau butuh water kah? Kurang sinar matahari kah? Jadi solusinya cukup adaptif. And that means being flexible with your strategy. Dibahas di situ. Next chapter Next chapter ini yang paling ini ya, paling rame ya. paling rame ya. Paling rame. Tapi kayaknya jangan terlalu banyak spoilernya di bagian ini karena ini salah satu bagian terseru juga menurut aku. Oh, ini part terseru. Ya, dari judulnya udah seru banget. Pivot. Takut gak sih? Bener. Ya kan? Is it scary to pivot? Sometimes. Di bagian ini kalau kamu baca dengan baik bisa banyak yang terkeluar dari kepala kamu. Oh iya ya, oh iya ya, oh iya ya, gitu. Ini untuk kamu yang udah coba testing sama produk kamu atau brand kamu, ternyata nggak stuck, harus pivot. Pivot tuh yang mengubah strategi ya. Is it scary? Obviously it is, karena you're facing with the unknown. Tapi that's the beauty of brand. That's why we call it the gray area. Mau sebanyak apapun aku tulis, you still have to experiment it yourself. Jadi I'll leave that part sampai ke chapter terakhir. Yang di pivot ini juga banyak ya ininya yang bisa dicoret-coret ya. Pivot juga banyak. Pivot ada beberapa worksheetnya. The last part is actually the most important part. Pertimbangan It's financial. yeah, it's a reality check, financial consideration. Nice.
Karena you can do all the nice storytelling, you can do all the branding and the marketing, you create a genius product, tapi if it doesn't show up in numbers, it means nothing. Gitu. Jadi finance consideration means how you can see yourself, nggak cuman dari all the beauty and the hype you're getting, tapi does it reflects with the numbers. Realistisnya ya. Realistis deh, kita udah terlalu banyak berkhayal, realistis juga gitu. Ya, I think we're ending the part of the gray area, the epilogue. Jangan minta nulis buku lagi ya. This is the only book that I will be writing at least for the next 5 years in business and product development. Karena experience dari The Gray Area itu tidak cuma di buku ini aja deh. Karena case study yang ada di buku ini, Means My Brand, itu sedang aku eksekusi. Jadi kamu bisa melihat sendiri eksperimen yang sedang aku jalankan ketika kamu membaca buku ini. Jadi ya please do follow along juga sama brandku Maimi, Mini Maimi dan Maimi Home. Kita juga punya publishing company namanya Poppy Stream, dan kamu bisa ikutin social medianya di Gray Area supaya kamu gak ketinggalan all the freebies, all the merch, all the insights, dan juga konten-konten aku. Dan kita lagi banyak kolaborasi juga sama entrepreneurs, content creators, dan my friends yang pastinya bisa memberikan banyak insight yang hopefully bisa useful buat venture or your brand. Itu that's part of the Gray Area. Super nice, super happy. Oke, semoga Mary sering-sering di depan kamera ini. Juga udah banyak banget yang sama bilang merasa bisa lebih dekat dengan Mary di depan kamera. So, if you guys like it, If you guys like it, please subscribe, like, and comment down below. Deva yang ngomong. Jangan lupa subscribe ya guys. Yes, jangan lupa like, subscribe, and follow. Aku masih baru di dunia YouTube, so please the stage is yours. Komen ya kalau ada insight or any topics yang pengen kamu dengar aku bahas. Thank you, bye.